apa yang jadi produk dari Deli Serdang ya. Contoh kita ada Ibu Waritri ya, produksi batik kita bisa nikmati, kita bisa bantu juga untuk meningkatkan produktivitasnya mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak anggota DPR, Pak Saiful, nama Ibu Waritri yang sudah mau hadir dan sedang berjalan Ketua Karang Taruna Sumatera Utara lagi dalam perjalanan ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Intinya Gekraf Deli Serdang ini Bu, kita bergerak di 17 subsektor ya. 17 subsektor ini termasuk UKM, KM, terus ada musik, terus ada fashion juga Bu. Nah batik ini termasuk fashion. Nah bisa jadi kalau kita bisa menciptakan produk ya yang bisa dibilang cuma ada di Deli Serdang dan itu atas tangannya Bu Waritri, bisa jadi ya kalau bisa dibilang Menteri Parekraf bisa kita undang untuk menikmati seperti itu, melihat hasil produk kita. Bukan nggak mungkin, itu bisa terjadi kalau kita sama-sama gerak bersama. Mungkin itu arahan dari saya, terima kasih. Ya, alhamdulillah hari ini adalah sebuah ide yang kreatif juga dan yang perdana dilaksanakan kegiatan oleh Gekraf Deli Serdang, PC-nya ya, di PC Gekraf Deli Serdang. Semoga kreatifnya itu bukan hanya sebatas ngumpulin orang, sebatas mendengar pemaparan, tapi bisa lebih dari itu, yaitu menunjukkan jati dirinya bahwa kami kreatif, salah satu di bidang ekonominya, namanya sudah ekonomi kreatif. Jujur saja, bulan ini saya selalu punya target penjualan. Jadi target, saya sedikit curhat nih ya Bang ya. Jadi target saya itu sedikit lagi mau mencapai. Tapi udah tanggal 1 kok masih belum kurang capai, sekitar 10% lagi gitu. Kalau Bang Dia di hari ini mau mentraktir, insya Allah target saya tercapai. Dan uang jajan saya, dari suami saya juga akan cair. Jadi mungkin Bang Dedi kalau misalnya mentraktir panitia-panitia di sini akan cair gitu Bang jajannya ya. Oh ya, bagi-bagi ya kan. Itu akan dikenang nantinya Bang Dedi. Oke, jadi itu saja mungkin informasi menu spesial dari Konal Cafe. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bang Dedi tadi ditanduk namanya dia Bang ya. Sebelum saya ditanduk, udah yang minumnya saya. Tepuk tangan. Bukannya enak apa coba di sini ya? Aktif kali memang Kak Ica tuh. Iya, patut bertarung Yesus. Ucapkan terima kasih kepada Bang Dedi dan Ibu Waritri dan kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktu hadir dalam acara talk show kita di acara Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober sore ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa basa-basi lagi, untuk awal saya akan mulai memanggilkan beberapa narasumber kita yang sangat happening dan sangat terkenal di bidangnya masing-masing. Keahliannya yang tidak perlu diragukan kembali. Sebelumnya saya panggilkan kepada narasumber kita, yaitu Ibu Waritri Mumpuni. Beliau ini merupakan salah satu pegiat usaha batik yang benar-benar sudah tidak perlu diragukan lagi kapasitas dan kemampuan serta keahliannya. Dipersilakan Ibu Waritri. Ya baik Bu, Ibu Waritri dipersilakan waktu dan tempat Ibu. Oke baik teman-teman dan hadirin sekalian, saya akan membacakan salah satu narasumber berikutnya. Beliau ini ganteng sih, kalau saya lihat CV-nya ya Bang ya. CV-nya sih memang benar-benar awet muda sesuai dibilang Kak Ica tadi ya.
Ini dia narasumber kita berikutnya ialah Bang Dedi Dermawan Wilayah. Beliau ini merupakan salah satu ketua Karang Taruna Sumatera Utara tahun 2018 sampai sekarang. Nah, memang ibunya ini para narasumber yang benar-benar kompeten saya rasa ini. Kita masuk ke acara rundown ya teman-teman ya. Sebelum masuk acara ke talk show tanya jawab, saya sudah mempersiapkan beberapa topik yang kita sudah diskusikan sebelumnya kepada teman-teman pengurus di Craft juga. Salah satu ciri khas dan identitas bangsa Indonesia yang notabene ini menurut saya pribadi, pemuda-pemudi saat ini di zaman era milenial seperti ini cenderung lebih memilih dan tertarik pada tren asing seperti busana K-pop, era tren K-pop, bahkan gaya berbusana yang ke arah kebarat-baratan yang lebih terbuka. Dan itu sebenarnya bukan konteks kita loh. Itu bagaimana loh? Terima kasih Bang. Baik, terima kasih moderator. Saya hormati senior DPRD Kabupaten Sedang, Pasir Tanjung. Juga bersama kita Bu Wanitri, luar biasa. Tadi saya lihat mendengar prestasinya luar biasa. Dan saya hormati juga tuan rumah Alu Kaib, Ketua Umum Kepra Sedang, tidak saya, Bungdis bersama seluruh pengurus. Yang hadir pada hari ini juga ada manajer tadi, istri dari Bungdis, luar biasa. Kalau untuk MP-nya kecil lah, kalau untuk saya mana? Kasih lah. Kasih aja. Tamu apa tamu? Pakai Dedi. Tadi kan itu. Kasih nanti biar kalau tamu apa? Plus minumnya. Sponsor dari DPRD minum, saya makan. Ini bersama. Tinggal dihitung jumlahnya ya Bang ya? Iya, sekarang aja. Baik, langsung saja tadi pertanyaan tentang masalah generasi Z ataupun kaum milenial. Ya memang kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Karena saya juga punya anak di usia sekarang menjalani usia 18 tahun. Susah kita menyampaikan dan menjelaskan kepada anak kita tentang seni budaya Indonesia sekarang. Karena presentasinya hari-harinya hanya pegang gadget. Mungkin 70% ya hari-harinya itu pegang gadget. Jadi semuanya terkontaminasi dengan dunia barat. Mindset anak muda sekarang sangat jauh berbeda dengan saya waktu SMA. Jadi mindset anak muda sekarang saya rasa terlalu pragmatis untuk mencapai sesuatu, tidak mau bekerja keras. Mungkin zaman Pak Saiful berbeda lagi. Itu memang transportasi itu masih jarang ya Pak ya. Itu persaingan juga sama lagi orang tua kita memang cukup ya harus punya semangat dalam menjalani kehidupan, apalagi punya keluarga. Pada yang adik-adik atau generasi yang sekarang ini yang kita lihat kondisinya tidak hanya di perkotaan. Sekarang malah di pedesaan lagi narkoba juga sudah masuk. Itu yang salah satu paling penting yang saya rasa harus kita bagaimana caranya lah. Karena aparat sendiri tidak sanggup untuk masalah-masalah yang sifatnya merusak generasi yang datang. Tentang masalah topik kita tentang hari batik, saya juga sangat mengapresiasi dengan adanya gagasan daripada Gekra membuat suatu gerakan tentang bagaimana generasi milenial ini bisa betul-betul membuat konsep tentang batik bisa menjadikan nilai ekonomi ataupun dunia usaha. Tapi memang harus dari hati. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu semuanya harus dari hati, dari kemauan. Dan yang terpenting kita harus punya mimpi dulu. Seperti yang Pak Saiful bilang tadi betul. Kalau kita tidak punya cita-cita, kemauan, keinginan,
kita tidak akan bisa menambah motivasi semangat dalam berkarya dan juga bagaimana menciptakan peluang-peluang dunia usaha. Bonus demografi 2030 Indonesia Emas 2045 menjadi tantangan pemuda ke depan. Penjualan usia produktif akan lebih besar dibanding masyarakat usia non produktif atau pensiun. Tentunya persaingan dalam secara general atau global itu sangat keras. Tidak mungkin kita menjadi pegawai atau karyawan karena keterbatasan. Apalagi efisiensi kantor-kantor juga sekarang sudah keterbatasan. Tinggal yang ada modal kita hanya kemauan dan kreativitas. Inovasi di zaman era digitalisasi industri 4.0 harus kita kembangkan. Gimana mau kita arahkan? Hari ini kita bicara batik. Bagaimana kawan-kawan bisa mengcustom atau memodifikasi batik menjadi suatu gerakan anak-anak muda untuk bisa mempunyai kreasi, untuk bisa mendesain. Dan kita memang nggak mungkin kita seperti Ibu Wanitri ini bisa membuat batik, karena sekarang udah mungkin printer mungkin bisa, tapi desainnya harus menyesuaikan dengan zaman yang memang sedikit agak modern. Jadi batik sekarang memang lebih bagaimana kita ciptakan kreasi anak-anak muda ini untuk bisa tertarik bahwasanya memang batik ini mempunyai seni budaya yang luar biasa yang tidak boleh kita tinggalkan dan kita lupakan. Harapan saya dengan adanya narasumber ini, sebagai narasumber ini saya berharap besar di GKAP itu ada 17 sektor industri kreatif. Kalau memang masuk batik salah satunya itu memungkinkan bagi kita. Tinggal bagaimana di era digitalisasi ini kita mencari marketplace. Bagaimana kita belajar melalui Google untuk bisa memasarkan produk-produknya ataupun pola desain dan sebagainya. Saya berharap pada yang perempuan ya, memang lebih condong ke konveksi. Pemerintah juga banyak sekarang membuat program dalam hal life skill ataupun kompetensi. Tinggal usulan daripada kelompok-kelompok usaha anak-anak muda yang memang sekarang ditekankan segala aspek. Jadi saya harapkan memang batik ini bisa kita kembangkan dan bagaimana kita bisa membuat marketplace untuk kita pasarkan melalui online, dan tentunya bagaimana investasi yang harus kita bersama-sama. Saya tidak menyarankan untuk investasi kawan-kawan atau adik-adik dalam hal investasi untuk membuat usaha. Saya bagus, lebih senang kalau kita bersama-sama, tapi dengan komitmen bersama, dengan perjanjian. Karena kalau lah bisnis, karena pengalaman juga, kalau kita bisnis sharing bersama kawan-kawan untuk investasi tanpa ada perjanjian nanti pasti ribut. Karena uang itu sensitif. Berapa kali coba join tanpa perjanjian semuanya dari ribut, baru berkawan aja. Tapi kalau ada perjanjian, komitmen bersama, tujuannya untuk kemandirian kita di masa depan, harapan saya tinggal bagaimana kita berpikir bersama, kerja keras untuk bisa menciptakan peluang dunia usaha yang memang tidak hanya batik, yang lain bisa kita kerjakan. Paling tidak yang lain juga bisa menjadi marketing, gak ada masalah. Satu lagi yang bagian produksi. Jadi hulu hilirnya harus kita pegang. Hari ini saya tentunya sangat berharap besar juga pada GKAP sedang yang luar biasa, baru pelantikan langsung membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi pada kawan-kawan GKAP dan juga kawan-kawan lainnya. Dan memang perlu silaturahmi ini saran masukan daripada yang ahli untuk bisa kita sinergikan dengan apa saja yang memang sekarang dibutuhkan. Selama masa pandemi COVID, perekonomian kita anjlok, itu menjadi masalah, apalagi sekarang kenaikan BBM, dampak inflasi akan muncul. Tinggal bagaimana tantangan ini harus kita hadapi, dan maka dari itu kita harus betul-betul berpikir untuk fokus dulu dalam menciptakan karya-karya kita
bagaimana kita bisa menjadi visioner di bidangnya. Saya apresiasi juga dengan Bang Tis kalau di IG di sosial medianya luar biasa, itu bukti kreativitas. Jadi banyak sektor yang bisa kita kembangkan untuk bisa mencari nilai ekonomi. Bung Cis ini nggak nyangka juga dia bisa followersnya ataupun youtubersnya gitu banyak. Saya juga heran, dari Malang kemarin tiba-tiba bisa buat usaha, apalagi pengembangan sekarang buat kafe. Ini menunjukkan bahwasanya Bung Cis ini pemikirannya sudah untuk mau mempunyai tantangan. Karena youtubers juga persaingannya juga pasti ada. Tapi itu saya sangat mengapresiasi dengan inovasi-inovasi yang memang walaupun katanya banyak juga kena cacian makian saya lihat karena itu tadi tantangannya. Tapi peluangnya memang kayak tadi, kalau nggak ada cacian itu namanya nggak famous ataupun belum diperhati masyarakat. Itu bukti daripada bahwasanya Bung Cis itu dimonitor ataupun dipantau para youtubers, dan itu menjadi modal dari Bung Cis untuk bisa berkembang. Ini salah satu contoh. Untuk batik, saya rasa nanti mungkin Bu Wanitri lebih bisa menjelaskan, tapi pada konsep dasarnya saya berharap bagaimana yang memang mempunyai jiwa seni dan jiwa untuk bisa mendesain suatu batik menjadi model daripada kaum milenial untuk jadi gaya-gayaan. Saya penting tinggal modifikasi. Tapi memang harus mempunyai nilai seni, karena usaha itu harus dari hati juga. Kalau cuma ikut-ikutan aja saya bagus nggak usah lah, karena bagus apa yang kita senangi. Kalau kita senangi, insya Allah dengan niat kita untuk bisa berbuat dalam hal untuk mandiri kita. Mungkin itu kata pembuka dari saya. Sekali lagi saya memang suka juga pakai batik, tapi memang harapannya dari anak-anak muda, dari generasi harus ada. Bu Wanitri ini, mohon maaf, masanya kan saya bilang tadi bonus demografinya terlagi pensiun. Terus ngelanjutin siapa nih? Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama dan harus kita publikasikan bahwasanya bukan hanya batik, banyak lagi potensi-potensi nilai seni-seni yang ada di Indonesia terlupakan oleh generasi-generasi milenial dan generasi Z ini. Dengan adanya era digitalisasi ini juga ada plus minusnya. Ya, plusnya kita bisa mengetahui dunia secara global melalui gadget. Secara edukasi juga karena merusak mindset anak-anak muda zaman sekarang. Itu yang kita mau tekankan. Ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini semoga bisa menjadi pemimpin ke depan, social leader, dan menjadi social entrepreneur, menjadi wirausaha muda, dan harus kita kembangkan dan semangat bersama untuk menjadi orang besar. Itu harus kita punya mimpi, karena mimpi itu tidak layak. Kalau tanpa cita-cita kita, tentunya harapan kita, semangat kita berbeda. Tapi kalau kita punya semangat, punya mimpi, saya yakin dan percaya Allah juga tidak tidur. Dibantu doa juga. Kalau rezeki ada, tolong sedekah juga. Karena ada hak orang fakir di situ. Mungkin itu dari saya, pembuka dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Didi Dermawan Wilayah sudah memberikan masukan, saran, ilmu juga kepada kita, motivasi untuk mencintai batik itu sendiri dari saat ini, dari kita masih dini. Dan saya juga ingin memberikan sedikit topik ini pembahasan kepada Kakak Wanitri sedikit. Iya, masih muda ya. Oh iya, Ibu Wanitri. Saya ada sedikit, kita kembali ke topik ya Bu ya. Ini topik kita, tema kita pada hari ini kan itu batik nasional. Saya membahas mengulik topik saja dan belum masuk ke diskus tanya jawab.
Topik kita ini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Waritri, bagaimana trik-trik serta inovasi seperti apa yang harus dilakukan agar batik menjadi peluang bisnis bagi kaum milenial itu sendiri. Baik, terima kasih. Itu saja Ibu Waritri, dipersilakan waktu dan tempat. Izin kembali Pak Saiful Tanjung, Pak Aziz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ibu bilang batik, bilang waras ya. Batik. 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 Terima kasih. Terima kasih telah telah memberikan waktu, telah mengundang untuk sharing ya, sharing apa yang kebetulan sudah didapatkan gitu. Jadi kita sharingkan juga ke generasi milenial ya. Ketika berbicara tentang batik, jadi kita harus memikirkan jangka panjang ya Pak ya. Karena apa? Batik ini kan dia beregenerasi ya. Jadi siapa lagi yang melestarikan, yang mencintai batik kalau bukan kaum milenial ya kan? Apalagi batik itu sudah mendunia ya. Jadi warisan warisan dunia tak benda ya dari UNESCO ya. Dan itu harus kita pertahankan. Ada juga yang dari Yayasan Batik Indonesia, terus Yayasan Asosiasi Batik Indonesia, itu bagaimana mereka berjuang ya mempertahankan agar si batik ini tetap menjadi warisan dunia ya untuk tak benda untuk Indonesia yang sudah dipertahankan sekian tahun, dari tahun ke tahun begitu. Jadi batik, ketika kita berbicara batik itu ketika banyak pelatihan yang ada field trip ke Sanggar, kebetulan ada Sanggar ya nggak jauh dari sini, paling 3 menit dari, kalau di garis lurus mungkin ke sini Pak, cuman kurang beberapa gang aja ya. Jadi tanggapan tentang batik, satu kalimat tentang batik rumit, terus susah katanya. Ada yang menyenangkan, berarti setiap orang itu kan berbeda-beda menurut karakternya ya. Terus tadi mengenai tantangan bagaimana kita mau batik ke milenial ya. Bagaimana kita batik itu kan sebenarnya dari Jawa ya, dari Jawa. Tetapi sekarang kan sudah menyebar ya dari berbagai provinsi. Itu ada yang namanya batik. Bagaimana kita mengadopsi si batik ini untuk dimunculkan lokal wisdomnya, jadi kearifan lokal. Kita tinggal di Sumatera Utara yang begitu kaya dengan sumber daya budaya lokalnya yang sangat luar biasa. Di Sumatera Utara sendiri ini ada 7 etnis ya, ada 7 etnis. 8 ya sekarang ya, 8. Ada 6 Batak ya, jadinya 6 Batak sama dengan Nias ya, Nias Melayu, ada Toba, ada Malumun, dan masing-masing etnis itu mempunyai kearifan lokal yang sangat luar biasa. Gini misalkan ini kan batik Jawa ya, dari Jawa. Ini ada parang, saya sedikit mempelajari juga ya, ini ada parang, terus itu ada teruntung, ini juga parang gitu. Jadi bagaimana kita mengadopsi batik yang sudah ada itu, tetapi diselaraskan dengan kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara ini. Misalkan seperti ini, kalau di Jawa itu kan ada teruntung ya. Saya berdiri ya, izin berdiri. Oke. Jadi kalau di Sumatera Utara itu kan di Jawa itu ada teruntung. Kenapa kita tidak mengadopsi yang tadi ya, tantangan tadi ya, mengadopsi teruntung itu misalkan seperti ini. Ada ini biasanya kan isinya kan parang. Ini kan di Sumatera Utara ada motif seperti ini, namanya motifnya Dajasi Longgi dari Simalungun. Kita di tengah-tengahnya di kotak-kotak ini kita tempatkan motifnya karena kita di daerah Serdang ya Pak ya. Saya masukkan motif Serdang Pak di sini. Ini daun Serdang yang 2 tahun lalu dilaunchingkan ya, 1 tahun yang lalu dilaunchingkan di
dari Serdang. Terus di kota yang kecil ini saya isi motif toba. Ini namanya si matahari, yang artinya matahari. Ya, yang artinya matahari ini motif toba. Jadi di selembar kain ini seperti tagline-nya Sanggar Sri Pendopo ya. Jadi membuat batik tulis dengan motif Batak dan Melayu. Jadi di satu lembar kain itu terdiri dari beberapa motif yang dari beberapa etnis gitu ya, dijadikan satu. Terus juga ada yang budaya lokalnya di Sumatera ini kan sebenarnya tenun sama ulos. Nah, terus ada konsumen yang bilang begini, kalau ada di suatu acara kita harus memakai tenun, harus memakai ulos, kan agak panas ya kayak biasanya, terus tebal, terus kaku menurut mungkin ya. Jadi saya menjawab tantangan itu dengan membuat batik tetapi dengan motif tenun. Nah, jadi dengan tenun ini kebetulan motif tenun Mandailing. Nih, motif tenun Mandailing seperti ini. Ini pure motif tenun Mandailingnya. Terima kasih. Nah, ini. Terus ini ada juga motif tenun, tetapi saya masukkan motif Simalungun juga di sini. Motif etniknya. Ini namanya Pinak Asiasi, Pak, yang artinya itu pengharapannya itu bisa berumur panjang gitu. Nah ini, jadi ada filosofinya. Terus karena kita bicara dari Serdang, saya masukkan lagi motif daun serdangnya. Karena Melayu saya masukkan ada tepak sirihnya. Karena memang orang kan ada yang dia mau batik yang pure, ada batik yang saya maulah dimasukkan unsur etnisnya seperti itu. Ini juga. Terus ini juga kita ada tempat-tempat wisata ya Pak ya. Nanti kalau mungkin berusukan ke ke daerah-daerah. Ini ada Kawan Lama ya, kota Kawan Lama. Di situ ada mata uang yang muda-muda mata uangnya. Tempu. Ini motif tempu. Nih, saya buat di sini motif tempunya. Jadi ini untuk identitas, di Deli Serdang itu kaya ternyata ya batiknya ya. Ada motif tempu, ada motif Serdangnya. Terus tetapi tidak lupa memasukkan lokal wisdomnya. Iya, lokal wisdomnya. Jadi tetap harus dimasukkan. Mana tahu ya kan nanti bisa fashion show ke luar negeri ya kan, bisa diangkat sampai ke Aminkan ya. Oh iya, jadi boleh minta doanya diaminkan ya. Saya punya mimpi besar, saya ingin fashion show di Eropa. Makasih ya. Dan tadi seperti Pak, saya bilang ya, kalau kita mimpi, kita nggak boleh setengah-setengah. Ya kan Pak? Jadi ketika saya punya niat seperti itu, nggak tahu, saya itu seperti dimudahkan sama Allah. Dan tiba-tiba difasilitasi dari BI. Oh ini ada pelatihan fashion, oh ini ada pelatihan kesempatan fashion show gitu. Dan di situ ada kompetisinya. Dan alhamdulillah dikasih nggak tahu ya kok terbaik seperti itu. Jadi mungkin seperti dikasih jalan gitu ini. Jadi mau sekali lagi saya ingin fashion show ke Eropa, minta tolong diaminkan. Boleh ya Pak ya, begitu ya Pak ya. Ini untuk memotivasi anak muda juga ya. Dan jadi bagaimana kita misalkan kita membuat batik dari batik yang mungkin seukuran sapu tangan ya. Kita mungkin kita pelatihan dan tadi sudah ngobrol-ngobrol juga sama Pak Ajis ya. Nanti kita mengadakan pelatihan Bu gitu kan. Nanti kita membuat misalkan kalau besar-besar kan sudah stres kali itu ya. Jadi membuatnya ukuran sapu tangan. Ukuran sapu tangan itu nanti kalau kita telaten kita bisa membuat batik dan keturunannya. Keturunannya apa? Bisa tas, bisa tempat tisu, bisa untuk hiasan dinding, bisa dompet, bisa kipas. Jadi semuanya bisa dibuat. Jadi yang biasa misalkan anak muda sukanya membuat konten, nanti temennya membuat produk, bisa kerjasama, ya kan? Bisa kerjasama. Aku yang membuat, yang mengupdate, yang menaikkan, yang mengeluarkan gitu kan? Seperti itu, maksudnya seperti itu. Jadi misalkan seperti ini kan dari perca
saya itu dibuat tas, dibuatnya cantik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dari apa? Ini dari goni, dari bahan goni. Tetapi karena di tangan yang kreatif dan talenta ya, jadi hasilnya seperti ini. Dan saya ingin tas percaya ini nanti ikut ke Eropa. Nanti mudah-mudahan ada juga punya mimpi yang besar dan mudah-mudahan insya Allah dijabah sama Allah ya. Begitu. Jadi batik dan keturunannya dari selembar yang mungkin ukuran 30 atau 30, 40 itu bisa dibuat dari untuk bermacam-macam kerajinan ya, kerajinan. Dan ini saya di Grandika Hotel juga ada display ya. Di situ kami jadi bersama teman-teman, ada yang dari tenun, ada yang dari kopi, ada yang dari tenun. Jadi kami bareng-bareng itu membayar SPG di situ, ditempatkan di pojok dekat lobi hotel. Kami mengisi di situ. Jadi di situ ada souvenir kecil. Jadi sisa-sisa misalkan bisa dibuat masker itu kan harganya tidak begitu mahal, tetapi bisa untuk oleh-oleh, untuk souvenir. Tetapi apa? Kita tidak meninggalkan tadi lokal wisdomnya tadi, kearifan lokalnya tadi. Motifnya motif Batak, motifnya motif Melayu. Jadi yang kita ambil itu, yang kita tempatkan di situ adalah motif-motif yang memang kearifan lokal. Jadi yang tidak ada di di luar Sumatera. Nah, ini loh dari Sumatera, itu loh dari Medan. Nah, seperti itu. Terus tadi ketika kita membuat batik, malah kita belum menyampaikan ya apa aja sih yang diperlukan untuk membuat batik. Nah, sebenarnya nggak banyak. Kita hanya memerlukan lilin malam ya, lilin malam. Tapi tidak ada siang ya lilinnya ya, lilin malam ya, lilin malam. Terus ada canting. Oh ya, ibu juga membawa canting ya, bawa canting. Nah, ini alat batik ininya canting. Kebetulan ibu kan konsennya ke batik tulis. Jadi seperti ini alatnya. Sebenarnya membatik itu ada beberapa teknik, ada cap, ada tulis, terus ada kombinasi antara cap dan tulis. Nah, ini kebetulan ibu lebih konsennya ke tulis, ya tulis. Jadi seperti ini. Di dalam satu canting kita bisa menuangkan ribuan kreativitas, ribuan motif dari satu canting ini ya. Kita bisa membuat banyak sekali motif dari satu canting ini, seperti itu. Terus tadi ada kain mori yang tidak mengandung plastik ya. Jadi dia memang harus benar-benar yang kayak katun. Terus ada namanya pewarna. Jadi itu tadi bahannya. Terus peralatannya itu ini tadi canting, ada cat. Terus ada namanya gawangan. Gawangan itu fungsinya untuk meletakkan kain ke ketika mau mencanting, seperti itu. Nah, nanti kalau penasaran boleh datang ke Sanggar Seni Pendopo ya, nggak jauh dari sini, paling 3 menit aja. 3 menit aja dari sini sudah sampai. Tadi apalagi Mas lupa. Itu saja Bu topik kita Bu, karena kita memberikan rasa penasaran dulu sama teman-teman ini semua yang hadir. Kita akan jeda nantinya, kita lanjutkan ini, kita bakalan ada fashion show Bu. Dari teman-teman Gengkar kita juga kakak-kakak cantik akan memperagakan busana batik. Dan mungkin dari Ibu Haritrinya nanti boleh memperkenalkan ini batik apa jenisnya, dipergunakan untuk apa acaranya, apakah boleh harian, apakah ini identitasnya dari daerah mana, begitu Bu. Ya, ini dia, kita akan memperlihat busana batik yang diperagakan oleh kakak-kakak Gengkraf Deli Serdang yang cantik-cantik. Kita panggilkan saja langsung tanpa berlama-lama. Mari Kak.
apa namanya, berusaha untuk mewujudkan teruntung. Teruntung itu ada di Sumatera Utara. Jadi saya masukkan motif Simalungun, motif Serdang, sama motif Toba. Jadi ini saya bilang teruntung Serdang. Teruntuk semua ya Bu ya. Ya, teruntung Serdang ya. Terus yang kedua yang orange ya, orange ini apa namanya, tadi menjawab tantangan dari customer itu dia tenun, tetapi dengan motif tadi mandailing, jadi tenun mandailing, tetapi dengan teknik batik pembuatannya. Terus yang ketiga yang warna coklat ya, itu ada motif Serdang, tetapi dimasukkan pariwisata ya, hubungannya sama pariwisata ya, desa wisata di Rama ya, jadi motif lempu, di situ ada naganya ya, kan di sana ada apa namanya kayak cerita gitu, naga berjuang ya, Iya. ada naga, jadi di situ ada naganya. Nah, terus yang keempat itu ada motif Serdang juga, tetapi di situ ada tenun, ada motif Simalungunnya, ada juga motif apa namanya perak sirih. Ya, jadi di satu lembaga itu ada beberapa motif yang dimasukkan ke lembaga ini. Baik. Kalau dari semua busana yang batik dipakai kakak-kakak yang cantik di depan ini yang sedang diperagakan ini Bu, apakah memang bisa dipakai dipergunakan sehari-hari dalam acara berpesta atau acara kekondangan? Bisa ya, jadi kan biasanya kan kalau batik apanya seperti gitu ya. Jadi kalau pertanyaan itu sebenarnya kita bisa memodifikasi dengan apa namanya, misalkan sedikit aja yang ditekan di mana. Kebetulan semalam tema yang di apa namanya Podomoro itu ya, itu milenial. Jadi saya pembagian tema milenial. Jadi saya masukkan juga, saya memakai motif tenun ya semalam ya. Saya memakai motif tenun. Jadi cuma saya taruh di depan sedikit. Modelnya milenial gitu. Jadi kita memasukkan batik tetapi tidak banyak. Nah sedikit aja biar penasaran ya apa sih gitu kan. Terus itu tadi karena temanya milenial, modelnya juga yang anak-anak muda suka gitu. Baik. Berarti dalam artian itulah supaya batik ini bisa dipergunakan keseharian ya Bu ya, untuk memunculkan rasa cinta di hati. Iya, karena generasi muda memang harus mencintai batik. Siapa lagi kalau kaum milenial yang mencintai batik. Iya, benar sekali teman-teman di sini semua. Kaula muda itu harus identik dengan batik loh sebenarnya. Batik itu nggak selalu semata-mata dengan pakaian harus sudah cukup usia baru batik. Tidaklah, sarung saja pun udah corak batik kok. Oke. Ya untuk ini saya rasa terima kasih Ibu Wanitri sudah menjelaskan pakaian motif batik yang dipergunakan dan diperagakan oleh kakak kita cantik-cantik. Jika ada kekurangan atau Ya. gangguan reaksi, kami mohon maaf. Terima kasih untuk semua udah hadir dalam Iya. acara workshop hari ini. Oke, sekali lagi makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.